Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan admin. Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel kesayangan kalian. Di mana lagi kalau bukan di channel Anime Studio. Bagaimana kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga kalian semua tetap sehat-sehat saja. Pada video kali ini, admin akan melanjutkan cerita manhwa yang berjudul In the Night Consumed by Blade. Dan ini adalah video part yang kedua. Bagi kalian yang belum mengetahui atau ketertinggalan alur cerita dari manhwa ini, silahkan kalian tonton pada video admin sebelumnya. Untuk link video juga sudah ada di deskripsi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita mulai ceritanya. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada awal mulanya, kita diperlihatkan Jin Sohan yang memandang kepada Master Wolya yang telah jatuh terkena racun darinya. Sungguh Master Wolya pun bingung sejak kapan pria yang ada di hadapannya itu menggunakan racun. Sohan kemudian berdiri dan sepertinya dia akan melakukan sesuatu. Master Wolya bertanya, kenapa pria yang ada di hadapannya itu melakukan semua ini? Padahal mereka baru saja bertemu untuk pertama kalinya. Ada dendam apa kau denganku? Tanya Master Wolya. Jin Sohan kemudian menjawab, bukankah yang pertama kali menggunakan racun adalah dirimu? Ya, kau pantas untuk mati karena ketahuan telah meracuni orang lain, ucap Sohan dengan tegas di depan Master Wolya. Jika kau membunuhku, jangan kau pikir sekte Es Blood akan diam saja, ucap anggota sekte itu. Dia kemudian menegaskan bahwa dirinya merupakan anggota dari sekte Es Blood dan tempat ini juga merupakan milik sekte Es Blood. Wolya menawarkan kepada Sohan, jika dia ingin pergi dari sana dengan tanpa membunuhnya, maka dia akan merahasiakan kejadian yang telah merugikan sekte Es Blood tersebut. Jin Sohan hanya diam saja tanpa berkata apapun. Wolya sangat yakin kalau pemuda yang ada di depannya itu tidak akan berani bertindak sesukanya setelah mendengar nama sekte Es Blood. Sohan malah bertanya tentang grup Moon Sword Dance kepadanya. Bukankah itu adalah nama klan yang sudah lama tidak kau dengar? Tanya Sohan. Sungguh Wolya merasa terkejut. Kenapa pemuda ini mengungkit tentang nama itu? Ucapnya di dalam hati. Sebelum tempat hiburan malam ini didirikan di sini, dulunya ini adalah tempat tinggal dari grup Sword Dance, ucap Sohan. Nampak eksekutif Sahyok mampu berdiri walaupun tubuhnya sudah melemah. Dia berniat untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang Sohan secara diam-diam. Dengan cepat dia mulai bergerak dengan pedangnya. Namun apa yang terjadi? Sohan mampu memukul mundur Sahyok dengan kecepatan fantastis. Bahkan lengan dari Sahyok terasa bergetar, saking kuatnya tangkisan dari Jin Sohan yang bahkan tanpa mengeluarkan senjatanya. Kini dia telah menyadari kalau dirinya bukanlah orang yang dapat mengalahkan Jin Sohan dengan kekuatannya. Sohan memuji serangan tiba-tiba dari Sahyok. Namun jika kau ikut campur lagi, maka tentu saja nyawamu akan berakhir di sini, ucap Jin Sohan. Saat Jin Sohan lengah, Master Wolya mengambil pedangnya dan mencoba untuk menyerang secara diam-diam. Dengan cepat Master Wolya mengarahkan pedangnya ke arah Sohan yang sedang melihat kepada Sahyok. Saat dia hampir mengenai Sohan dengan pedangnya, namun secara mengejutkan dirinya malah tertebas pedang entah dari mana datangnya. Seketika itu juga Master Wolya terluka parah dan berteriak kesakitan. Nampak Sohan memegang ujung pedangnya. Itu artinya serangan tersebut berasal dari pedang Sohan dengan sangat cepat. Tak hanya Master Wolya yang tertebas, namun lihatlah di belakang mereka. Kursi dan dinding yang ada di sana juga terpenggal oleh serangan kilat dari Jin Sohan. Sungguh kekuatan yang sangat mengerikan diperlihatkan oleh Sohan. Sahyok yang melihat kejadian itu, tentu dia merasa gemetaran dan ketakutan. Jin Sohan kemudian menawarkan kepadanya, silakan serang aku lagi jika kau ingin berakhir seperti dia, ucapnya. Tidak, terima kasih. Aku ingin masih hidup, ucapnya.
Sedari awal, dia bukanlah musuh yang dapat kami tangani, bahkan meskipun dia sudah terkena racun. Selain itu juga, apapun yang dia katakan dan dia lakukan, sama sekali tak ada keraguan sedikit pun. Sikap seperti itu lebih kepada seorang iblis daripada murid dari sekte yang jahat. Mulai saat ini, Jin Sohan akan mengambil alih tempat tersebut dan menjadikannya pemilik tempat itu. Selain itu juga, dia juga membutuhkan tenaga dan bantuan dari Sahyok untuk mengelolanya. Jin Sohan mengatakan, "Jika kau ingin tetap hidup, maka kau harus melakukan apa yang aku perintahkan," ucapnya. Karena tidak ada pilihan lain, dia pun menyetujuinya. Meski sebelumnya Sahyok mencoba untuk menyerangnya secara diam-diam, akan tetapi Jin Sohan membutuhkan bantuannya untuk membalas dendam kepada sekte Es Blood. Sohan kemudian memberikan obat penawar racun kepada Sahyok. Sohan mengatakan bahwa racun yang dia gunakan tidak akan bisa dinetralisir oleh sekte Es Blood sekalipun. "Jadi lebih baik kau tidak bersikap macam-macam kepadaku," ucapnya. Dia kemudian meminta kunci penyimpanan tempat uang atau semacam berangkas, atau bahkan barang-barang pribadi pemilik bordil ini sebelumnya kepada Sahyok. Setelah menerima kunci itu, Sohan kemudian bergerak dan akan melihatnya sebentar saja. Dia juga meminta Sahyok untuk membersihkan tempat itu di sana. Bagaimana saya harus memanggil Anda ke depannya?" tanya Sahyok kepada Sohan. "Kau cukup memanggilku Kapten saja." Ya, itulah panggilan yang diinginkan oleh Sohan sebagai pemilik baru dari rumah bordil tersebut. Jin Sohan sudah sampai di tempat ruang penyimpanan rahasia yang ada di sana. Selain harta benda berharga, di sana juga ada item yang bisa digunakan oleh Sohan. Pagi hari telah tiba, nampak Sohan sedang bertapa di dalam kamarnya. Tiba-tiba Sahyok mengetuk pintu dan masuk ke ruangannya. Sohan bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi sekte Es Blood untuk mengetahui kejadian yang terjadi tadi malam. "Kemungkinan sekitar 2-3 hari," ucap Sahyok. Sohan kemudian memerintahkan Sahyok untuk memanggil seluruh pegawai rumah bordil itu. Dia juga menyatakan siapapun yang ingin pulang atau keluar akan diizinkan olehnya. Mendengar perkataan tuannya itu membuat Sahyok terkejut. Tak sampai di situ saja, Sohan pun akan memberikan pesangon bagi mereka yang ingin pulang dengan memberikan bayaran 10 kali lipat dari gaji mereka biasanya. Sahyok pun makin terkejut, karena untuk memenuhi permintaan tuannya itu, mereka harus menggunakan harta dan uang dari sekte Es Blood yang ada di sana. Jin Sohan pun tersenyum. Karena itu adalah uang dari sekte Es Blood, maka dari itu masalah pembayaran ini justru akan menjadi lebih mudah, ucapnya. Bahkan Sohan menaikkan bayarannya menjadi 20 kali lipat. Ya, tentu saja Sahyok semakin terkejut dan harap-harap cemas dengan hal itu. Setelah diberi kesempatan untuk segera pulang, hampir seluruh dari mereka akan pulang dan berhenti bekerja di sana. Bahkan para pengawal juga akan menjamin keamanan mereka untuk sampai ke rumah tempat tinggal bersama dengan keluarga mereka. Kemungkinan dari para pegawai itu akan ada yang melaporkan situasi ini kepada sekte Es Blood, ucap Sahyok. Sohan malah terlihat tenang dan santai-santai saja. Bahkan dia pun sudah mengira itu akan terjadi. Sahyok merasa kalau tuannya memang menunggu para pegawai itu melaporkan situasi terkini di sana kepada sekte Es Blood. Dia kemudian bertanya, apakah alasan dari tuannya menyerang rumah bordil itu ada hubungannya dengan grup Moonsword Dance? Sohan bertanya bagaimana Sahyok mengetahui hal itu. Ternyata Sahyok mendengar sedikit percakapan tuannya dengan Master Walia di malam kemarin. Ya, Sohan pun menjelaskan bahwa dirinya dibesarkan di klan Sword Dance yang telah dihancurkan oleh sekte Es Blood. Sampai di sini, Sahyok pun telah menyimpulkan bahwa tuannya itu bermaksud untuk balas dendam. Sahyok bertanya apakah tuannya itu memiliki rekan untuk balas dendam, dan langsung dijawab bahwa untuk melakukan misi balas dendam ini, Sohan hanya sendirian saja. Sungguh tak dapat dipercaya. Seorang pemuda yang tidak tahu dari mana asalnya ini berani bertarung dengan sekte Es Blood hanya dengan seorang diri saja. Sahyok menganggap tuannya itu telah tidak waras.
karena sekte es belut bukanlah sekte yang dapat ditangani seorang diri. Sahyok menceritakan bahwa sekte es belut mengelola dan menguasai 4 pavilion, 3 aula bela diri, 2 asosiasi dagang, dan 2 kelompok tentara bayaran. Sekte es belut bisa menggerakkan setidaknya ratusan pasukan dalam sekali penyerangan, ucap Sahyok. Namun Sohan tetap tenang-tenang saja. Berapa ratuskah jumlahnya? Aku tidak perlu menyerang mereka semua. Aku hanya perlu membunuh beberapa pemimpin mereka saja, ucap Sohan. Sahyok masih tak menyangka bagaimana bisa tuannya itu meremehkan kekuatan dari para pemimpin sekte es belut. Aku bisa mati di usia muda jika terus mengikutinya, ucap Sahyok di dalam hatinya. Bahkan di pikirannya, dia berencana untuk kabur dari sana. Sahan kemudian memanggil bawahannya itu, lalu kemudian berkata, "Saat para pasukanmu kembali, kau juga harus segera pergi," ucap Sahan. Sungguh Sahyok tak menyangka sama sekali, padahal baru saja tersirat kalau dia ingin lari demi mengamankan dirinya. Namun Jin Sohan malah memberikannya izin untuk segera pergi saat pasukannya datang kembali nanti. Tidak sampai di situ saja, Sohan juga memerintahkan agar Sahyok membawa uang yang banyak untuknya dan juga para bawahannya. Sungguh apa yang dibicarakan oleh Sohan tak disangka sama sekali olehnya. Dia menganggap bahwa racun kemarin masih ada di tubuhnya, sehingga kemungkinan dia akan mati jika pergi dari sana. Sahyok kemudian berkata dan meminta penawar racun yang ia terima kemarin. Namun Sohan menegaskan bahwa dia telah memberikan penawarnya kemarin malam. Jika tidak, maka organ dalam tubuhnya akan mencair dalam waktu beberapa jam saat itu. Sahan kemudian duduk dan minum dengan santainya, padahal bisa saja sekte es belut telah siap untuk menyerang mereka. Di tengah kepanikannya, Sahyok kemudian duduk di hadapan tuannya itu dan meminta sake yang diminum oleh tuannya tersebut di sana. Sohan pun tersenyum melihat tingkah Sahyok, lalu kemudian menuangkan minuman ke dalam gelasnya. Dengan tegas Sahyok kemudian berkata bahwa dirinya akan tetap berada di sana. Karena bagaimanapun juga, kalau memang pertarungan antara Anda dan sekte es belut benar-benar terjadi, maka mereka juga pasti akan mengincar saya karena telah gagal melindungi pavilion ini. Jika aku memang harus mati, maka aku lebih puas mati setelah melihat Anda bertarung, ucap Sahyok. Meskipun dia menyangka pertarungan itu nantinya pasti akan dimenangkan oleh sekte es belut, Sahan hanya menghela nafas sembari tersenyum kecil. Mereka pun kemudian melanjutkan minum bersama. Sins kemudian memperlihatkan markas sekte es belut. Pada pertemuan itu, mereka membahas laporan yang mengatakan bahwa satu orang pemuda berhasil mengambil alih pavilion Lunarda sendirian. Master sekte es belut sungguh tak percaya. Bagaimana bisa satu orang mengambil alih dan mengalahkan orang-orang di tempat itu? Bawahannya menambahkan, menurut kabar, bahwa pemuda yang menyerang itu menggunakan racun. Dengan begitu, ketua sekte es belut mulai percaya bahwa pavilionnya dapat direbut dengan cara yang keji. Salah satu petinggi sekte es belut kemudian meminta izin untuk memimpin pasukannya untuk mengurus musuh yang telah berani berurusan dengan mereka. Pria itu bernama Jung Gildo yang merupakan kapten dari skuad Razor. Master kemudian mengizinkannya dan mempercayakan misi tersebut kepada pasukannya itu. Ternyata Gildo memang sudah lama mengincar pavilion yang telah direbut oleh Sohan. Dia pergi ke sana dengan harapan agar nanti wilayah tersebut akan diberikan kepadanya. Sins kemudian memperlihatkan Sohan dan Sahyok yang sedang berjalan di tengah kota. Sekte es belut harusnya sekarang sudah mulai bergerak. Namun kenapa kapten sama sekali tidak bersiaga, ucapnya di dalam hati. Tiba-tiba Sahyok melihat sesuatu yang membahayakan di sana. Ya, itu adalah pasukan Razor dari sekte es belut yang telah tiba di sana untuk mendatangi pavilion yang telah direbut oleh Jin Sohan. Para warga di sana pun nampak ketakutan melihat pasukan dari sekte es belut yang berada di wilayah mereka saat ini. Berdasarkan arah jalan mereka nampaknya menuju tempat bordil kita, ucap Sahyok. Kalau begitu, sebagai pemiliknya, aku harus menyambut tamuku dengan baik, ucap Sohan dengan santainya. Para pasukan Razor telah tiba di sana dan mendobrak pintu dengan kerasnya.
Jung Gildo memerintahkan kepada anak buahnya untuk membawa keluar pria yang telah mengambil alih tempat mereka. Mereka kemudian menyebar ke seluruh penjuru ruangan yang ada di sana. Gildo melihat tempat itu sangat bagus dan dia merasa pasti akan banyak mendapat keuntungan jika berhasil menguasai pavilion tersebut. Bawahannya kemudian melaporkan bahwa mereka tidak menemukan satu orang pun di sana. Ya, Sahan dan Sahyok yang keluar berbelanja kemudian telah tiba di sana. Para pasukan dari Sekte Es Blood merasa bingung dan terheran melihat ada orang yang berani masuk ke sana dengan santainya. Mereka kemudian mengusir Sahan yang mereka kira adalah pengunjung penginapan tersebut. Sahan tak banyak bicara. Dia hanya menyuruh Sahyok untuk menutup pintunya. Dia pun kemudian menutup pintu dan mengunci dengan rapat. "Hai bocah, apakah kau benar-benar ingin melawan kami seorang diri? Apakah kau tidak ingin lari?" tanya Gildo. Nampak para bawahannya sudah siap untuk bertarung dengan pedang di lengan mereka. "Untuk apa aku harus lari? Aku kembali ke rumahku setelah makan. Padahal sebaiknya kalian yang harus lari dari sini," ucap Sohan. Gildo yang sangat marah kemudian memerintahkan bawahannya untuk menyerang pria itu sekaligus. Dengan sangat cepat mereka bergerak ke arah Sohan dengan pedang mereka. Saat pedang dari salah satu pasukan telah berada di atasnya, Sohan nampak masih santai. Dengan sedikit gerakan menghindar, dia kemudian mengayunkan tangannya dan menangkis serangan itu dengan sebelah tangan saja. Tak sampai di situ saja, gerakan dari Sohan bahkan mampu mematahkan lengan dari pasukan Sekte Es Blood. Sohan kemudian mengarahkan telapak tangannya ke arah musuhnya. Pria itu pun terlempar sangat jauh setelah terkena serangan dari Sohan. Sohan kemudian bergerak dan menyerang para pasukan Es Blood itu di sana. Sungguh gerakan yang sangat indah diperlihatkan oleh Jin Sohan. Sungguh kekuatan serangan yang mengerikan diperlihatkan olehnya, membuat para musuhnya tercengang ketakutan. Para pasukan Es Blood yang lain kemudian lanjut menyerang Sohan secara bersamaan. Sohan memutar badannya dan sudah melakukan ancang-ancang untuk mengeluarkan skillnya. Pasukan dari Es Blood menyerang dengan membabi buta. Dan boom, terjadi ledakan dahsyat di sana. Namun ternyata mereka pasukan Sekte Es Blood lah yang terlempar jauh. Ya, sebanyak apapun mereka menyerang Sohan, tak ada satu serangan pun yang berhasil mengenainya. Sahyok pun sangat terkejut melihat apa yang telah terjadi di depannya saat ini. Apakah dia memang sekuat itu? Dia bahkan tidak menggunakan senjatanya, ucap Sahyok di dalam hatinya. "Hai gendut, kenapa kau tidak maju saja?" tanya Sohan menghina Gildo pemimpin pasukan Razor. Jin Sohan bahkan mengatakan dan menegaskan kalau dirinya akan mengambil alih dan menghancurkan Sekte Es Blood. Gildo yang sudah marah kemudian dengan cepat bergerak menyerangnya. Gildo melempar salah satu bawahannya untuk menutup pandangan Sohan, lalu kemudian berencana memanfaatkan celah untuk menyerangnya. Akan tetapi Sohan malah melempar kembali orang itu dan mengarahkan kepada Gildo. Mereka pun terlempar jauh ke belakang. Satu gerakan sudah mampu menjatuhkan kapten pasukan Razor gendut itu di sana. Dengan gerakan yang sangat cepat, Sohan kini sudah berada di hadapan Gildo dan bersiap untuk menyerangnya. Dan boom, satu tendangan luar biasa kuat telah dia lancarkan kepada Gildo. Tendangan itu bahkan mampu menghancurkan baju besi yang dikenakan oleh pria gendut itu. Sungguh kekuatan mengerikan dan sangat kejam. Jin Sohan membunuh musuhnya bahkan tanpa menggunakan senjatanya. Semua yang masih sadar tentu sangat terkejut melihat kenyataan itu. Sungguh dia adalah pria yang sangat kuat. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Bagaimanakah respon dari Sekte Es Blood setelah pasukannya telah dibantai oleh Sohan? Menarik untuk kita nantikan bagaimanakah lanjutan ceritanya. Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Like video ini jika kalian suka serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian.
Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.